Oke. Akhirnya kejadian juga offline. Alhamdulillah berjodoh kita ya. Berjodoh hari ini. Setelah mundur 1 bulan. 1 bulan. Hampir 1 bulan lah ya. Iya. Ya, kita sekarang lagi berada di warung Heulakeun. Warung Eropa orang Sunda asli. Nah. Eropa orang Sunda. Iya, benar kan ya? Ya, itu kan? Warung Eropa orang Sunda asli. Oh betul. Eh, Kita rencanain dari Agustus sebenarnya pelaya dari iya, pas gua pulang dari meliput 17-an. Ya iya. Ya 2 bulan yang lalu berarti. Hampir Jalan sebulan ya, lah. Iya, iya. Ya. Sebulan lewat. Ya, 11,5. Sempat hampir kejadian gua yang sakit. Iya. Jatuh lagi lu nya mundur-mundur. Tapi yang penting hari ini jadi. Nah, alhamdulillah. Jadi ini nama kontennya sebelum aku pergi pelaya. Oh iya. Jadi apa? Kenapa namanya sebelum aku pergi? Jadi gue terinspirasi dari ada beberapa teman gue yang udah mulai lewat, Oh, udah duluan. Jadi gue merasa harus punya kenang-kenangan. Gue bukannya mengharapkan lo pergi, cuman ya gue pengen ada kenang-kenangan aja. ya. Salah satunya tuh yang paling pertama tuh ini gitarisnya Burger Kill, Eben. Oh, iya iya iya. Jadi gue waktu itu wawancara bulan Maret, April gitu. Saya setengah tahunnya kan ada meninggal. Jadi ya itu salah satu inspirasi. Ya. Itu pengen punya kenang-kenangan. Nah ini sama Ampla ini udah lumayan lama Play ya. Gua udah temenan. Kita kenal tahun berapa ya? Tahun Mulai dekatnya sih pas lagi gara Nintendo Start ya. sebelum. Sebelum pas pas ini pas Jadi pas lagi booming Ultra kan sebelum itu dikit oh lagi. iya benar. Oh enggak, Bumi yang Ulta sama Nintendo Start duluan Nintendo Start kali. Nah, Iyalah. enggak dong. Enggak, Nintendo Start Nintendo dulu. Start kan 2012. Bukan. 2013. Enggak. Kita itu tahun 2008 lu sama gua yang foto-foto itu teh. Yang foto di rumah Richard kan? Pemirsa terus di Ardan. Di Ardan apa? Foto-foto. Oh ya, yang di Ardan dulu Play berarti. Iya, itu berarti tahun 2000 itu tahun 2008 tuh ya. Iya. Nintendo Start yang pertama kan? Nah, Oh, itu yang iya. Masih sama Andri. Iya, Nah, iya, gitu, iya, kan? sama Cabul kan? Iya, Iya, betul. iya. Iya. Cuman Play gua tuh ngelihat lu pertama kali di tahun 2000 Play. Ya, pas Mapi. Bukan, lu lagi jadi gitaris tamu di acara Unpad di amphitheater Unpad sore-sore gua. Oh iya. Apa sih PIM? Oh iya benar. Wah, itu tahun 2000-an ya? Tahun 2000. Benar. Gua tadi jadwal band gua tuh saat itu manggungnya sore juga. Di jadwal terakhir sore, nggak tahu ya terakhirnya jam 8 malam udah nggak ada penonton anjing. Paling bener emang pas yang jam lo tuh. Iya, tuh. Oke, itu tuh gue liat lo pakai Telecaster gitu kalau nggak salah. Iya itu, ya. Telecaster yang ada kotak-kotak kayak pancatur kan? Gue nggak tahu, cuman gue ingetnya Telecaster bawain Got the Knife. Iya. Nah sebelumnya lagi teh, gue dengar lo dari lo kenal sama Arif nggak? Arif temannya Diki. Iya. Kan si Diki kan. Ya, itu kan kalau Bantuin bokap. kan? Saya dulu kan. Bukan Arif itu. Arif mana? Diki. Heeh. Diki punya teman gue juga. Drummer gue. Nah suka ngikut si Diki itu waktu Diki barengan Papi. Arif. Mungkin lo nggak kenal kali ya. Bukan kenal. Kalau lihat orangnya tahu tapi namanya nggak lupa lagi. Udah lama men. Nah, jadi gue dengar gaung-gaungan Papi itu dari teman gue si Arif itu. Terusnya dia ditambah Diki. Akhirnya gue ngeliat, oh ini orangnya. Nah pas di Unpad itu. Nah habis itu baru akhirnya bergesekan ya pas Nintendo Start berarti ya. Iya itu pas sesi foto itu kan di Ardan Di kan? Ardan, ya. Ardan Ya itu kayaknya pertama kali itu ya. Iya. Tapi gua kayaknya pernah lihat lo dulu zaman SBA, lu masih kurus kayaknya pernah. Oh iya? Hah? Lu Kayaknya kapan pernah. ke STB apa? Nah itu kan waktu itu
Tapi dulu si Benetton itu masih violet, belum utopia. Ya nggak waktu itu dulu ya itu kan Violet itu tahun nah itu kan 60-an lah. 60-an. itu kan bandnya Tommy itu drummer Iya. Utopia tuh. Nah pas saya lihat area itu di STB itu pas saya lagi sering ke Kampus. kantin itu yang Ambar jaga di kantin Oh. kantinnya Yuki itu. Ya. Tuh bentar, deket gua ke hujan. Taruh di atas tasnya. Hujanan juga gitu? Enggak ada. Maaf ada iklan. terus. Ah, syuting dong. FTV. Nah, habis itu kan ya selalu tahu gue motret, akhirnya lo ini apa Utopia pengen sesi foto kan. Iya, Yang di senang. iya itu ya benar itu. Itu tahun 2011. Masih sama vokalis lama. Iya, itu Sama anak. iya itu. Iya, Iya. Sorry. itu tahun 2011 kalau nggak salah tuh. Iya, sekitaran tahun Ya. gitu. Gue senang sih sama hasil foto yang itu. Iya. Grunge. Ya, benar. Nah, habis itu Udah mulai. Tendo, Terus sesi foto sesi Utopia. foto Utopia lagi yang Karena- kedua, yang di sini nih. Iya, yang Ini. yang studio foto ini kan. Studio foto Iya. serem. Ya buat itu kalau nggak salah buat Single. kenangan ini kalau nggak salah ya. Ya, Ya. lagi dimanja ceritanya. Ya. Alhamdulillah. Habis itu terakhir sesi lagi. Nah, foto yang di Kopo itu kan, Yang yang di di TKI. Iya, studio Loko. Iya. Alhamdulillah kita sering bekerja sama ya. Ya, barengan. Iya. Dan satu lagi itu Yang mana? sesi Ada sesi foto Tendo Star juga yang di bukan Tama. prewed. Ya. Yang 2 kali loh yang prewed kita Oh iya, 2 kali. Yang satu Itu di- emang hari yang berbeda gitu. berbeda. Janjian lagi ya? Yang pertama itu waktu di Yang di mall Sik. yang Ubertos yang waktu Oh, bukannya yang di Di- Caringin Cartil dulu? enggak di Ubertos dulu. Iya gitu. Lah yang waktu di Ubertos yang di bangunan Portos masih belum jadi, setengah jadi. itu yang siang-siang tuh. Lo sore, Sore ya pokoknya siang menuju sore lah. lo jadi menginjakan jejak di situ. Jejak di Ubertos. Bersejarah Ubertos tuh. Berarti kalau dari lokasi itu tempat lo sekarang jadi Tatiwan. Oh iya, benar. Jadi Tatiwan. Bukan. Iya, Jadi bukan Taiwan itu jadi apa yang S hardware. Iya gitu. Ya kan Bukan yang paling atas ini. pedang atas tapi ujung sebelah sana, ujung sebelah selatan. Iya. Kan? Iya. Oh iya, ke bawah. Iya di selatan itu kan bagian itu kan. Berarti nanti ngajak anak lo. Gini lo. Nah, ini nih berjalan ya. Satu lagi di Cartil. Hmm. Apa tuh? Itu yang pakai baju. Ya, balik aja. Itu kalau jadi tuh itu bersejarah tuh. Aduh, Arya. Apa jadi saat gue ngeliat itu langsung buyar. Imajinasi gue. Bukan gini konsep gue foto. Nah, gue mau tahu jadi riwayat hidup lo gimana nih, Play, sampai ya sampai akhirnya kita kenalan lah gitu. Lo OG-nya dari Ranca Ekek atau Nah. gimana? Pak? Jadi begini, Para pemirsa. saya ini kan orang Ranca Ekek ya, orang diskotik di sisi kota seetik. Kalau dulu ada istilah Bandung Coret. Nah, kenapa disebut Bandung Coret? Karena dulu kalau kita dari Kota Madia mau masuk Kabupaten Bandung itu ada lambang ini nih, lambang tulisan Bandung dicoret. Makanya disebut Bandung Coret itu ada sejarahnya, tahu nggak? Yang di Ciberem juga masih ada tuh. Iya, Pak. iya itu Bandung Coret itu karena sejarahnya begitu. Ada tulisan Bandung di coret. dicoret. Nah, iya. Nah, Nggak tahu kok kalau yang di timur
Udah nggak ada. Ada. Udah nggak ada. Kalau yang di Ciberem masih Dulu ada. ada. Dulu ada itu kalau nggak salah sebelum SMA Ujung Berung. Dulu ada tuh dulu. Pas zaman saya lagi kecil. SMA 24. Iya, kan dulu banyak. Dulu SMA Ujung Berung namanya. Kalau sekarang udah nggak ada kayaknya kalau mau ke arah Bandung Timur udah nggak ada. Ini kayaknya nggak ada, adanya di Bandung Barat tuh. Nah, Oh, mana sih yang ini yang lemon? ini mah teh tarik, Blay. Oh, ini lemon tea sedikit ya. Nah, betul. Jadi perjalanan bermusik maksudnya ya, hah? Lebih ke perjalanan. Gimana jadinya lu bisa demen musik-musikan, Blay? Oh iya, ini PSBB aja PSBB ya. PSBB. Pendidikan Sejarah Pemain Band. Awalnya emang Ini gimana sih nyoloknya? dulu saya dengerin musik tuh banyak kepengaruhnya sama lingkungan rumah. Dari kakak kan ya dia penikmat musik lah. Dia koleksi kasetnya, dulu kan kaset belum CD ya, banyak. Jadi secara tidak langsung musik yang beliau putar itu Nempel. nempel di Apa saya dulu. The Beatles sama Rolling Stone. Nah, sama ini Grand Funk Railroad. Nah, ada band zaman dulu. Gue tanya Garfung kau. Enggak, ini Grand Funk and Railroad ada tuh. Itu band-band angkatan zaman dulu lah. Nah, mungkin awalnya emang dari Nggak Purple gitu. enggak salah satu ada cuman kan dari kecil tuh Nempel tapi gitu. lebih sering dengar Beatles, Rolling Stone. Nah, kalau musik rocknya ya itu di Purple, The Who, nah itu terus apa kayak Elton John, George Michael, Wham gitu. Ya, Semua udah 80-an. iya itu awalnya pas gua zaman TK SD SMP TK SD lah. Nah, ya. Yang nyerap tuh kan mulai dari umur 5 tahun. Nah, saya juga suka kepo tuh main di kamar kakak tuh. Ada gitar. Bukan dengan setel kaset. Nah kebetulan kakak juga ngeband daerah lah, band di Raja Ekek ya. Nah pas dia bawa alat musiknya, gue mainin asalkan belum bisa main gitar kan. Nah setelah itu beranjak SD mau kelas 5 kelas 6. Nah mulailah saya suka ikut nongkrong anak-anak kamsi lah, anak-anak Raja Ekek tuh tempatnya di Dangder, suka nongkrong ikut main gitar nyanyi. Nah saya itu Gitar kopong itu. ya kok mulai tertarik tapi belum bisa tuh kan, masih suka pegang bawa ke rumah gimana. Nah pas SMP tuh pas SMP itu pas SD deh, pas SD mau naik mau lulus SMP kan ya, itu kan ada ujian bakat, ujian praktek Masuk SMP. iya kan. Enggak, SD mau kayak mau ujian akhir. Ada. Nah, gitu, mau pilih apa? SD SMP itu ya maksudnya? Nah, gua nggak tahu, gua nggak ada kayak gituan. SD tuh, SD. Nah, pas gitu yang lain pilih main suling, flute gitu. Ada yang kerajinan. Nah, kalau saya main gitar ya, belajar. Nah dari sana mulainya. Apa lagu pertamanya? Always Somewhere. Itu tuh lagu Scorpion, Always Somewhere tuh. Dang deng deng. Nah saya itu lagu keduanya ini I Still to Go By. Nah, lagu Rolling Stone. Dan yang Is This the Evening of the Day. Nah, itu sejarah buat gua tuh. Lagu Always Somewhere sama I Still to Go By. Nah setelah itu SMP baru ngeband tuh, belajar ngeband tuh. Nah pas Gitarnya udah punya? Bukan, nah ceritanya itu pas sama ngeband saya main bass sama nyanyi. Dulu ini gue vokalis sambil main bassis perangkat vokalis. Tom Araya lah ya. Bukan Paul McCartney kayaknya. Dulu kan ngefans banget sama Paul McCartney, pengen kayak beliau tuh. Sampai apa lagu-lagu Beatles yang ciptaan Paul McCartney sama yang ini. Kalau jadi alhamdulillah
karena gua ngefans banget sama Paul McCartney sampai tahu lagu ini nih yang nyanyi Paul McCartney, ini John Lennon gitu tuh. Bisa ngebedain tuh. Ya iyalah, suaranya beda. Iya, tapi kan ada yang hampir sama gitu kan. Nah, ini lagu ciptaan Paul McCartney, ini John Lennon nih. Nah, itu pertama ngeband tuh itu Bawanya di Beatles. ya SMA kan, SMP mau ke SMA tuh. Pertama bawain lagu itu lagu I Saw Her Standing There, lagunya The Beatles tuh. Terus bawain lagu Boy, Beatles juga. Terus lagu Rolling Stone-nya itu saya bawain lagu Let's Spend the Night Together sama Jumpin' Jack Flash, yang pasti Honky Tonk Woman. Paint It Black enggak, tuh cuma itu kan yang ngetop banget itu loh gitu tuh. Nah setelah itu ngeband dari SMP ke SMA, masih ngebandnya dengan Cekek. Nah pas kuliah ada tempat latihan bro? ada tempat latihan itu paling terkenal tuh di Bandung Timur, namanya MTF. Itu di Cekek. Nah itu studio itu zaman itu terkenal banget, sampai sering orang Bandung latihan ke sana. Masa sih? Aslinya. Bener, serius. Masa dari kota malah main ke pinggir? Karena karena alatnya bagus. Nah, sampai dibilang itu staf musik juga kan, orang-orang punya Abri itu kan. Nah setelah itu pas SMA gue band dari Cekek, pas kuliah gue kan kuliah di Bandung tuh di STKS ya. Nah mulailah saya kenal sama pas band, saya kenal sama Beng Beng sama Trisno pertamanya. Karena lu main di itu Reverse? Bukan, belum tuh. Gua kenal sama Beng Beng sama Trisno dulu. Sebelum pas band apa udah pas? Udah pas band. Saya dikenalin sama teman orang Cekek. Play. Saya kenalinnya sama Beng Beng pas band sama Trisno pas band. Oh, boleh. Ayo. Wah, semangat kan. Kan waktu itu kan kalau lagi hype-nya. Ya, hayang ngawujeng ieu. Nah, baru aja tuh saya dikenalin sama Beng Beng sama Trisno. Waktu itu baru mau rilis ini nih For to the Save. For to the Save tuh. Itu tahun 94 saya ingat. Ya, nah, betul. Setelah itu sama Beng Beng sama Beng Beng itu saya diajakin jadi additional gitar. Oh. Langsung play. Iya. Dia pas pas band main tuh saya tuh jadi additional gitar menangkap kru. Lu udah punya gitar waktu itu? Udah. Apa? Gitar pertama gua Mason. Mason tuh. Gitar Korea tuh, tapi ya lumayan lah. Ya tuh kayaknya gue inget ya. Mason tuh. Mason warnanya pink. Setelah itu gua beli gitarnya Adi Pure Saturday. Gitaris Pure. Apa? Ibanez Saber tuh. Oh, itu Ibanez Saber tuh gitar itu beken juga tuh. Yang dipakai Mus Bujiono sama Frank Gamble. Wah, tuh. Nah, ini itu gitar kedua saya itu Ibanez Saber itu yang warna sama pink. Kebetulan warnanya ungu. Itu lo tuker tambah atau gimana? Enggak, beli. Masonnya dijual. Masonnya dijual, beli. Nah, ya, gua kan jadi kru pas. Itu bukannya gitarnya akustikan gitu? Bukan, itu gitar elektrik. Nah, itu kan tahun 94 sampai 98 2000 itu saya kan dengan masih jadi audisional. Jadi audisional sama gitar teknya Beng Beng tuh. Sampai tahun 99 lah. Berarti lo pop alternatif ikut dong? Iya. Woy. Itu tahun 96 ingat tuh. Asik tuh. Itu pengalaman. Jadi pengalaman paling menakjubkan tuh waktu pas band main di Jakarta alternatif tuh. Pop alternatif. Ya, Jakarta kan pop alternatif. Boleh. Kata rock tuh kan nggak boleh. Iya. Makanya jadi pop alternatif. Iya, Jakarta pop alternatif tahun 96 tuh. Lo ini ikut foto sama Dev gitu? Ikut tapi fotonya hilang Sayang banget. Nah, itu terus pertama kali saya ngalamin dehidrasi di sana tuh. Nah, itu kan panas banget tuh. Emang ada tenda? Dengar ceritanya itu kan panas banget. Abis kerja keluar keringat tuh kan. Udah manggung tuh. Udah manggung, panas banget kan. Nah, saya langsung masuk ke bis yang AC dingin banget. Tiba-tiba lemes. Nggak inget aja. Pas bangun. Oh berarti lu semaput lah ya. Dibilangin
ini yang namanya Semaput dah itu baru pertama kali Semaput di sana tuh di Jakarta alternatif tuh. Maksudnya lu sadar-sadar di rumah sakit atau gimana? Bukan bangun masih di bis. Teman udah posisi lentang gitu. Itu Semaput kayaknya itu pingsan pertama kali di sana tuh dari panas langsung ke dingin. Ces. Itu kan panas banget kebayang tuh Jakarta jam 1:30 siang. Masa jam itu mah lagi rame-ramenya tuh. Iya. Pokoknya gua habis kerja langsung kerja tiap karena panas lo pengen adem niatnya. Iya itu salah banget kan jadinya kan ya. Nah setelah itu ya saya tuh jadi teknisi pas sambil ngeband. Nah bikinlah band tahun 94-95 tuh saya bikin band namanya Raw. Raw band. Raw mentah. Raw ya sama vokalisnya ada Denny namanya, drummer Rebek Dadah almarhum. Main bassnya namanya Rudy Abud yang sekarang jadi additional bassnya Utopia. Itu bikin lagu gitu. Setelah itu bikinlah Papi. Itu personel itu masih nyambung ke Papi. Nah, nyambungnya sama drummernya aja sama almarhum Dadah tuh. Bikin Papi itu. Nah, Papi ngeband gitaris satu lagi Hari. Nah, Papi itu saya, Dadah, Hari, pertama bukan Arif, pertama Dike. Basisnya Uki. Vokalisnya ganti-ganti 3 kali baru Arif. Nah, ngumpulin lagu, mainlah di kafe-kafe, bawain lagu-lagu alternatif sama musimnya gitu, sama musim apa? Hip metal gitu, di metal. Di situ si Diki sempat bantuin Dadah ya karena ada accident lah. Mainnya yang main regulernya waktu itu di Lamborghini Cafe Jakarta itu. Tiap Sabtu malam di sana tuh TikTok. Pokoknya lu nggak nginep di Jakarta? Enggak. Beres manggung balik lagi. Anjing, zaman pasti pakai puncak lagi. Bukan, lewat Cikampek kalau lebih cepat. Nah, zaman sate Marangi belum rame tuh aslinya. Jadi mampir sana terus. Kalau nggak makan sate Marangi makan di nasi timbal yang Cikalong setelah Belarang itu enak tuh. Nah, setelah itu Papi bikin lagu tapi bikin lagunya buat album kan. Udah ganti vokalis tuh. Arif keluar digantiin sama Icong. Nah, bikin lagu buat album. Sama Erwin Moron tuh. Erwin Moron jadi vokalisnya 2 formatnya. Erwin Moron sama Icong. Alhamdulillah dapat sign kontrak dari Sony ya. Tapi namanya ganti. Nah, tunggu dulu. Namanya masih Papi tuh. Awal Papi. Pas udah sign kontrak, pas mau take vokal, Erwin Moron keluar. Pusing tuh. Aduh, pas ini mau take vokal, Erwin Moron keluar. Alhamdulillah terselamatkan ada masuknya Salyo. Dulu nama bandnya MSA. Rilis aja ganti namanya jadi Rebek tuh. Rilis album Rebek ya cuman 1 album. Setelah itu gua ada kaset itu, Pak. Nah, hilang nih. Gua punya, Pak. Ada. Aduh, alhamdulillah. Pinjam dong. Nah, setelah itu ini kayaknya para artis yang gua wawancara pada nggak punya album semua. Aslinya. Nah, setelah Rebek vakum tuh. Nah, saya masuk Utopia itu tahun 2006. Alhamdulillah. Masuk Utopia jadi additional gitar awalnya. Alhamdulillah kan ketemu Tommy. Ya kan sering ketemu Tommy tuh kalau di studio pas diajakin sama Tommy foundernya Utopia. Dia ngajakin masuk Utopia ya. Ayo. Nah, itu tahun 2006 tuh jadi additional. Ya sampai tahun 2010 baru jadi member tetap. Alhamdulillah. 2010 teh. 2010. Itu berarti pas lagi yang kita sesi workshop itu ya? Ya itu 2011 tuh. Itu udah member. Udah member tuh. Kan awalnya kan gitarisnya 2 kan. Ya, nah, setelah kita lagi cabut, ya cabut aja. Cuman saya yang main gitarnya. Berempat. Nah, dari sana jadi member tetap alhamdulillah sampai sekarang. Lo itunya apa? Skill gitarnya kumaha play? Les apa? Otodidak. Beneran? Otodidak. Tapi kan bergaul. Jadi kalau emang main musik itu kan
yang paling utama itu bergaul lah. Wah, hebat berarti Play yang waktu gue lihat lo main di acara ultanya Bumi ini kan. Ya. Hebat ini mengcover. Wah, ya bukan hebat. Belajar lah pokoknya lah. Belajar lagu belajar sesuatu hal yang baru lah. Jadi kan biar kita nggak berada di zona nyaman terus kan. Nah itu pas masuk Utopia bikin single baru. Nah, kebetulan pas saya masuk Utopia itu udah ada 3 album tuh. Langsung bikin single baru yang namanya yang lalu terus ya sampai sekarang terus. Masih produktif. Alhamdulillah. Tapi single doang aja nggak Ya single ada. doang iya. Nah, kalau buat sekarang sih emang zaman begini sih. Zaman single. Ya zaman sini kita bikin single dulu ya. Tapi harus tetap produktif kan. Lumayan lah ya maksudnya. Kalau dari postingan lu kan manggungnya di SMP SMA melulu kan. Alhamdulillah. Jadi regenerasi terus berjalan. Alhamdulillah. Jadi lagu-lagu Utopia relate sama anak-anak Gen Z. Oh, anjing. Alhamdulillah. Udah Gen apa kan? Apa? Gen Z ya, SMA sekarang Gen Z. Ya, Gen Z. Terus ya lu dapat apa? Yang chatnya ngelotok-ngelotok itu apa? Musikman Play. Oh, Musikman ya tuh. Nah, kita itu gua dapat tahun 2000 berapa? 2005 tuh. Itu pas rekaman Rebek. Setelah rekaman Rebek baru dapat cerita itu. Baru apa beli second Di lagi? second. Oh. Itu chatnya ori ngelotok atau Ori di ngelotok, chat ulang terus aja jadi ngelotok. Nah, Karena pengaruh cuaca. Itu kalau nggak salah itu Lu nyimpennya nggak bener ya mungkin ya dulu nggak apik nyimpennya di daerah dingin, daerah lembab gitu. Tapi masih ada, Bro? masih ada. Jadi kayak relik gitu kan. Padahal nggak disengaja harinya. Oh, jadi trademark ya. Wow, dia trademark. Jadi Masih dipakai, Mas? masih dipakai, alhamdulillah. Kalau sekarang apa lagi dari setelah itu? Saya setelah pakai Musikman, saya dapat gitar PRS. PRS Nah, PRS yang kayak gitarisnya Linkin Park itu. bukan, ini yang serinya anniversary yang ke-20. Yang custom artis, yang Red Velvet. Nah, setelah PRS itu, saya sekarang pakai Fender Stratocaster. Woi, kembali ke asal. Nah, itu. Nah, gitar yang tele tadi. Nah, awalnya yang gimana? tele, nah itu setelah Fender itu mampir tele tuh. Tele. Itu teh setelah apa? Setelah PRS. Ibanez. Setelah PRS. Enggak. Oh enggak. Setelah Ini yang Telecaster yang 2000 itu Play. setelah Musikman. Enggak itu sebelum Musikman itu ada enggak Kan itu. lu Ibanez. Nah, Habis apa ganti-ganti? Ibanez PRS dulu. Oh, sempat PRS juga. PRS enggak, Musikman baru itu Telecaster itu yang Jepang itu. Ada Play kan ya. Iya. Gua lihat lu kan tahun 2000 Play. Nah itu gua punya Telecaster itu tahun 2000 enggak itu yang 2010. Lu Pak yang salah bukan. Yang di film itu gua Itu kan pas gua masih ngeband juga Play tahun 2000. Lu manggung sama PIM. Itu gua pakai yang Ibanez tuh, yang Pipim mah yang Ya, Saber, gitu. yang Saber. Pakai yang Saber. Kalau salah ingat ya. Lu salah ingat. Gua itu punya PRS itu tahun 2011 pas mau tahun 2010 dipakai di video klipnya Utopia yang lalu biar berlalu tuh. Itu Telecaster Jepang. Stratocaster. Telecaster. Telecaster yang Jepang tuh. Selain ngeband ngapain? Ngeband ternak teri Teri. antar anak dan istri. Ya Taruh. Ya. ya selain ngeband ternak teri ngantar anak dan istri.
ya kegiatannya masih di seputar musik lah. Saya kebetulan jadi Oh iya itu lewat nih Play. Eh. Tendo Star kumaha ceritanya Play. Nah, Tendo Star itu ceritanya waktu itu tahun 2008 tuh. Yuki ngajak Blay. Kurang teh boga lagu-lagu anu Tahun 2008 itu berarti saat lu lagi tinggal di Suksen ya? Yang gua tahu kan. nah, iya, Lu tinggal di iya. Suksen. 2008 tuh. Blay. Kurang teh boga lagu anu skena imah teh cocok buat dibawain di pas band tanya. Kebetulan kan Anak kampung. jadi enggak pertama justru bukan bikin anak kampung lagu yang lain lah. Ya karena kan saya itu sama Yuki sama Richard tuh udah kayak keluarga lah ya, karena setongkrongan bareng kan. Saya tinggal di Pasenang kan di rumahnya Richard Saat tuh. itu. Saat itu Di Grants-Grants itu ngekos di sana tuh Ngekos. di tempat bersejarah. Nah bikin lagu sama Yuki bareng sama Richard. Main bassnya itu pertama tuh bukan dik pertamanya ngajak kalau ngejam tuh ngajak Buk tuh di Dinpur Pos. Sempet. Yang ngejamnya pertama tuh sama Buk Purpos tuh sama Didin Purpos sama Andri Cabo yang Apa ngajak sibuk karena posisi waktu itu lagi di Ardan? nah itu ya karena kan kita bikin lagunya di Ardan Studio. Kebetulan yang jaga studio itu Didin Buk Iya. Purpos. Memang karena waktu itu kan memang tongkrongan juga kan. Hmm. Nah bikin lagunya yang bikin bass lainnya tuh pertama tuh Didin Buk. Nah setelah karena Didin Buk sibuk sama masuk RCM kan, Reproduksi Time Management kan, sama Dewa dan lain-lain. Saya lah basis dan Richard nah itu orang kayak ngajakan si Yayang ya di Pluto kan, adiknya Ahmed Sebastio. Nah bikin lah lagu-lagu sana. Jadi ya nyambung tuh dari tahun 2008 tuh bikin lagu rilis tahun 2013 2013 ya. Itunya kan 11 12 13 Ya, kan tanggal. rilisnya tahun 2013. Tanggal 11 Ya, bulan 12 tahun 13 ya. Setelah melalui proses bikin lagu yang panjang. di Rolling Stone. Ya, Rolling Stone Cafe. Nah, si waktu Tendo Star sesi foto yang di Widyatama yang malam-malam itu, Iya, itu kan belum ada AI. Nah, belum. Kan di foto cuma berempat tuh. Iya. Belum. Ai Belum. masuk belakangan tuh. Ai masuk belakangan. Lu, Yuki, Dik, Richard. sama Richard. Ya kan, udah. itu kan berempat. Iya. Ai masuk belakangan tuh. DJ Theory mobil derek. Sayangnya nggak rilis lagi Play. Ya. Maksudnya nggak ada kelanjutannya Ya, gitu. karena- Itu padahal materinya bagus menurut gua. Karena personilnya mah sibuk sama sibuk masing-masing kan. Saya sama Utopia, Yuki pas band. Ai sibuk dengan kerjaan yang barunya, Dik juga sama kerjaan barunya. Ini katul kali ya, Ya. sampai aja ngelak. Katul cai. Setuju tuh. Nah si Om Dan. Jika Lukman ya. Bener kayaknya. Lukman Lukman Noah. Gori ya, kan? Ya benar. Lukman Noah pas cuman pegang kerenya. Benar. Berarti Ai-nya sebagai berarti ya Allah talent mantan Ai talent ya. Lagi direkrut ke Indonesian Idol. Ya. Oh mirip bintangnya. Ya karena emang pegang gitu. Emang gitu. Beda Enalin tuh kan ada beda. Oke Play kita lanjut. Tadi break aja. Ya. Break aja. Bagaimana tadi Play sampai Ya sibuk masing-masing? ya saya akan sibuk dengan pekerjaan masing-masing kan. Alhamdulillah saya dengan Utopia, Yuki sama pas band, Richard sama pas bandnya, Ai yang pekerjaannya sendiri, Dik juga sekarang kerja di Jakarta juga. Dik di Jakarta. Jakarta. Nggak ngeband lagi? Enggak. Belum. After koma. Nah, udah. After enggak. koma titik. Udah titik sekarang. Tapi silaturahim masih tetap. Nggak ada gini dan orang dia itu nggak ada gitu kan? Mungkin buat kedepannya ada ya, tapi kalau buat sekarang Single lah, Play minimal single. iya. Ya, insya Allah doain aja. Studio ada Play. Iya. HP. Tapi kan waktunya kan sekarang Waktunya waktunya. nggak ada. Bikin lagu itu bukan tentang waktunya sehari 2 hari kita kan harus konsen lah, harus
harus concern deh. Sama sekali nggak ada Play. Sama sekali nggak ada. Belum Satu gitu. Udah ada satu, cuman kita masih simpen, nggak ada gitu. belum Benar-benar nggak ada. oh kalau nggak ada tapi nggak tahu mau digarap kapan tetap belum tahu Sayang ya. ya nunggu momen lah. Band berpotensi menurut gua. Jadi ini sekarang apa Play? Yang terkininya. Untuk ini saya Saya. alhamdulillah lagi sibuk off-air sama Utopia. Jadwalnya alhamdulillah Aman. aman. Tahun. Aman alhamdulillah. Paling mau bikin single baru. Oh iya. Ya, Sinetron lagi. Bro? belum tahu tuh. Ya, lagi bikin lagu doang. Bikin Insya Allah dulu aja. rilis mudah-mudahan bisa rilis akhir tahun atau awal tahun depan. Kalau tahun sekarang tuh emang model rilis itu kayak gimana sih Play? Maksudnya kalau zaman dulu kan ada album, ada video klip gitu, radio, dorongan radio, ya kan zaman dulu kan begitu. Kalau sekarang lebih dibilang lebih gampang, medianya udah banyak sekarang. Nah, kalau dulu kan kalau rekaman tuh bikin lagu tuh mindset tuh udah ke level nih. Kalau sekarang mah bisa bikin lagu, cari agregator, rilis sendiri di YouTube sendiri bisa. Sekarang tuh lebih gampang. Berdikari ya. Ya, cuman ya mungkin harus lebih kreatif, soalnya kan saingannya lebih banyak juga kan. Iya. Sekarang itu yang penting ya, justru kalau sekarang itu debut yang harus kita punya itu produktivitas sama kreativitas harus lebih gokil lah. Jadi dominasinya tuh nggak bisa disengaja ya, maksudnya Iya, maksudnya emang kan kalau dulu kan ada modal blocking waktu di TV ya, dulu kan begitu kan. ya itu kan buat yang tertentu kan udah dapat label kan. Iya, maksudnya itu Iya, ya, dulu kan ada ya dengan kemampuan modal blocking waktu, iya. blocking dorongan di radio. Iya. Kalau sekarang kan jadi wah, Ya, sekarang lebih nasib-nasiban. ya beda sistemnya, beda sistem promosi, beda sistem. Ya cuman kalau yang intinya mah sama aja sih, kita harus produktif dan punya tim kreatif gitu yang paling penting. Soalnya sekarang perputaran lagu tuh cepet banget, ya. bisa rilis tiap hari itu rilis musik tuh rilisan baru tuh hampir tiap hari. Iya, udah bisa ya. Kalau kurangnya dapat bersaing, wah udah aja lewat. Cuman Iya. permisi dong. Nah itu punten. Ya itu ya, zamannya udah beda. Kalau lo teh kenal sama Andi di momen apa Pak? Sama Andi, Udah sama lama. Diki. Sama Andi kenal zaman Bad Apple dulu. Zaman saya ngekruin pas band, jadi saya Oh, saat mereka lagi latihan di Suksen. kalau nggak salah pas pesta pelajar high tuh tahun 94 tuh. 96 pas. 94 ada 96. 94 tuh. Pas waktu Bad Apple rilis main di pesta pelajar, saya kenal Andi kalau nggak salah di sana. Oh, di momen festival itu. Di Lu pesta itu pelajar. juga jadi peserta juga. Enggak, gue ngekurin pas band. Oh. Kan pas band jadi bintang utamanya pas band, Bad Apple sama kalau Last Few Minute tuh. Iya, Last Few Minute itu bandnya Adam Kubik dulu Oh. Last Few Minute itu. Sama Rido Slang tuh. Itu kan bintang tamu pesta pelajar itu pas band Last Few Minute, Bad Apple. Yang kenal sama Andi di sana. Oh, sama Diki kalau nggak salah zaman ya bukan zaman Diki udah main di Apple tuh. Kenapa gue sama Diki. Nah, terus kan ya, nyambung pas dadah di Papi nggak bisa main drum karena ada accident, Diki lah yang main. Gue lihat di postingan lu suka bantuin Yuki apa sih? Religi. Ya itu karena Panggilan jiwa. punya frekuensi yang sama, jadi musik siar. Nah, ya kalau saya Sama lagi ini apa sih?
mantan drummer Petronas deh. sama Reza. Ya, Ya, kalau saya lagi kosong jadwal, Yuki ada manggung sama saya sama Andi. Siapa yang lagi bisa aja. Nah, tapi kalau sama Andi sering sama Andi. Iya, gue sih sering. Kalau pas saya pas lagi di jadwal kosong, lalu saya ikutan. Nah, kayaknya udahan aja kali ya. Ya, Nuhun Pak ya. Terima Sami, semoga berkenan. Berkenan. Jangan lupa kalau mau sarapan, makan siang, makan malam di sini ya di warung Heulakeun. Nah, Jadi backgroundnya ini nih lemon. warung Eropa orang Sunda asli. Aye. Nah, kalau mau makan steak di Sangua di sini, bakso di Sangua di sini ya. Pokoknya mah use sanguinis aja. Dadah. Dadah, assalamualaikum.